Presiden Joko Widodo dan Menteri Kesehatan Terawan Agus Warga Indonesia yang positif terinfeksi kasus virus corona corona disebut telah pertama melakukan di kontak Indonesia. dengan warga negara Jepang dan Malaysia. Berdasarkan data tengah menjalani tes kesehatan di Malaysia hari ini sebanyak 34.200. Indonesia 2 hari berturut-turut tercatat sebagai negara dengan kasus harian tertinggi 10 September 2020, penambahan kasus COVID-19 di Indonesia menjadi yang terbanyak. Vaksin sejak COVID-19 pertama kali tiba di dilakukan. Indonesia melalui Bandara Soekarno-Hatta pada Minggu malam. Kota Bekasi, 1,2 Jawa juta Barat dosis. kewalahan menangani pasien COVID-19 yang terus berdatangan. Meski tenda darurat telah didirikan, namun masih ada sejumlah pasien yang terpaksa dirawat di Pemirsa asrama rumah halangan sakit di rumah Surabaya, Jawa Timur kewalahan menghadapi lonjakan pasien COVID-19. Minta lebih waspada karena beberapa varian baru virus corona memiliki kemampuan varian baru COVID-19 kembali ditemukan oleh pemerintah. Sultan Hamengkubuwono X memastikan adanya varian Delta yang masuk ke wilayahnya. Sultan PPKM Hamengkubuwono darurat yang X berlaku resmi per 3 Juli hingga 20 Juli ke depan. Desember 2019, Wuhan, Cina. Sejumlah pasien dengan penyakit T yang belum diketahui berdatangan ke Rumah Sakit Pusat Wuhan awal Desember 2019. Dr. Lewin Liang kemudian menyebarkan berita lewat sosial media bahwa pasien menunjukkan gejala radang paru-paru akibat virus. Pejabat kesehatan Cina mulai menyelidiki pecahnya wabah. Sejumlah pasien pertama diketahui mendatangi pasar ikan Wuhan yang juga menjual binatang liar, dan pada tanggal 1 Januari pasar ditutup. Awal munculnya kasus corona di Indonesia. 2 warga Indonesia yang positif terjangkit virus corona adalah ibu dan anak asal Depok, Jawa Barat. Keduanya dinyatakan positif virus corona setelah berkontak langsung dengan warga negara asing asal Jepang. Setelah itu penyebaran virus makin tak terkendali. Jumlah warga yang terkonfirmasi positif COVID-19 makin banyak. Resisi ekonomi di Indonesia. Wabah virus corona agaknya membawa seluruh penjuru negeri ke fase ketika perekonomian berjalan sangat lamban dan kian mengkhawatirkan. Pemutusan hubungan kerja menjadi hal yang marak diterapkan. Kementerian Tenaga Kerjaan menyebut ada 29,4 juta orang terdampak pandemi COVID-19. Jumlah itu termasuk mereka yang terkena pemutusan hubungan kerja, dirumahkan tanpa upah hingga pengurangan jam kerja dan upah. Selain itu, adanya wabah virus corona menyebabkan 30 juta UMKM gulung tikar. Sektor UMKM sangat berpengaruh besar dalam pemulihan ekonomi di Indonesia. Krisis kemanusiaan. Mantan Menteri Sosial Juliari Peter Batubara menjadi tersangka dalam kasus pengadaan bansos COVID-19. Ketua KPK menjelaskan kasus ini diawali dengan adanya pengadaan barang berupa bansos penanganan COVID-19 berupa paket sembako dengan nilai kurang lebih 5,9 triliun dengan mengkorupsi paket sembako senilai Rp10.000 dan Rp300.000 per paket sembako. Tak hanya itu, maraknya mafia obat-obatan, oksigen, dan barang-barang kebutuhan lainnya di masa pandemik ini membuat harga obat-obatan, oksigen, dan barang-barang kebutuhan lainnya menjadi melonjak naik. Ditambah lagi dengan adanya kasus hoaks mengenai relawan siaga. Hoaks yang beredar di masyarakat. Munculnya hoaks atau berita bohong terkait COVID-19 dapat berdampak bahaya di masa pandemi. Hoaks juga dapat menjadi salah satu gangguan yang berpotensi untuk memperlambat proses penanggulangan COVID-19 di Indonesia. Hal ini mengingat cukup banyak masyarakat yang tertipu dengan info palsu maupun tidak benar sehingga mereka abai dengan protokol kesehatan yang dapat berakibat buruk pada orang di sekitarnya.